Seorang remaja berolahraga pagi di tengah jalan raya di depan kantor wali kota Cilegon, Banten. Insiden ini terjadi saat aktivitas kendaraan sudah ramai pada jam berangkat kerja. Selain membahayakan diri sendiri, aksinya membahayakan para pengendara yang melintas. Petugas pengamanan dalam yang sedang berjaga di area depan kantor wali kota Cilegon kemudian mengamankan remaja itu. Ia pun langsung dimintai keterangannya di pos keamanan. Selanjutnya remaja yang diduga depresi itu dibawa ke panti rehabilitasi milik dinas sosial. Tugas juga mencari identitas orang tuanya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Video amatir warga merekam truk bermuatan pipa besi yang melaju dari arah Puncak menuju Bandung alami remblong di Jalan Raya Puncak, Desa Mekarsa di Kecamatan Cugenang, Cianjur. Saat truk melaju kencang di jalan turunan, menabrak satu minibus dan dua sepeda motor di depannya. Truk juga menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Sebelumnya, truk alami remblong sekitar 2 km. Kondektur truk sempat melompat saat kendaraan melaju kencang. Akibat kejadian tersebut, satu pemotor meninggal, satu orang luka berat, dan dua lainnya luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Cianjur. Imbas peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Tugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih menyelidiki penyebab pasti kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar di sebuah rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Gang Hidayah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang tinggal tak jauh dari lokasi kebakaran panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mama pengendara motor menjadi korban jambret usai menjemput anaknya pulang sekolah di Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu di Kalideres, seorang ibu korban jambret keluarkan sayembara 10 juta rupiah bagi penemu pelakunya. Seorang wanita pengendara motor membonceng dua anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat itu menyalip korban, kemudian merampas tasnya. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Kayak ngikutin gitu ya? Iya, terus mau ke Mamatan, kata saya gitu kan. Terus saya muter balik, tiba-tiba ngalangin saya jalan. Terus saya berhenti jadinya kan, karena dia di depan saya. Oh, diberhentiin gitu? Iya, terus tiba-tiba ke samping, maaf ya Bu, langsung dijamret tas saya. Oh. Gitu. Akibat peristiwa itu, korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi jambret di perumahan Citra Garden 2, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku merampas telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi pelaku. Merasa ada keamanan, dikira ada keamanan, katanya jambret gitu. Yang hilang apa, Pak? HP. HP senilai berapa, Pak, kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. Korban pun berharap pelaku jambret bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hanya satu malam, 2 sepeda motor raib digondol pencuri di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelakunya beraksi dengan cara menggotong sepeda motor di saat pemilik rumah terlelap tidur. Kamera pengawas merekam aksi 2 pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur.
Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, News melaporkan. Seorang kepala sekolah hingga guru ngaji ditangkap polisi karena terlibat kasus pelecehan di Tangerang Selatan, Banten. Di Jakarta, polisi gelar olah TKP kasus pelecehan yang dilakukan seorang guru ngaji. AAM hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi usai mencabuli 4 anak didiknya dengan modus game online. Ironisnya, pria 35 tahun ini merupakan seorang guru musik hadroh. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang kepala pondok pesantren berinisial SHL di wilayah Legok, Tangerang, usai mencabuli muridnya sendiri dengan modus korban dijanjikan sebagai ketua OSIS. Bahkan polisi juga menangkap seorang guru ngaji berinisial MRB yang tega mencabuli 3 anak di bawah umur dengan modus pintar membaca Al-Quran. Seorang guru lainnya juga ditangkap lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus dengan modus pemberian soal. Dalam periode April hingga Juni, polisi telah menangkap 5 pelaku kekerasan seksual, termasuk yang menimpa sejumlah anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, News melaporkan. Pelaku pelecehan seksual berinisial FA hadiri olah TKP kasus pelecehan seksual di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mempraktekkan saat mengajar para korban hingga melecehkannya. Modusnya, tersangka yang telah berusia parubaya menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Korban mengalami 2 kali pelecehan seksual oleh tersangka di tahun 2024. Orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap para pengajar agama yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, Helmi Sanyangbati, News melaporkan. Seorang balita berusia 13 bulan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas setelah meminum oli bercampur bensin. Sementara seorang anak di bawah umur ditangkap polisi usai ketahuan menjadi kurir narkoba. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Proses, biar masuknya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu nggak pagi lupa buang lah. Dia bangun, habis bangun itu mainan, habis mandi, mainan lagi, mainan apa-apa saja namanya anak kecil. Tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke pembautinya. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Dua kurir narkoba yang sedang berboncengan menggunakan motor diringkus aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara.
Dari tangan para pelaku, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis ganja seberat 2,9 kg yang disimpan dalam goodie bag merah yang disembunyikan di bagasi motor. Dari hasil pemeriksaan, salah satu dari pelaku merupakan anak di bawah umur berinisial A, 16 tahun, yang putus sekolah, sementara AJ, 20 tahun. Diketahui para pelaku mengaku mendapatkan ganja dari bandar yang berada di kawasan Kampung Bahari Tanjung Priuk. Barang bukti rencananya akan diedarkan di kawasan Pademangan. Kini, polisi tengah memburu bandar narkoba yang sengaja memberdayakan anak di bawah umur putus sekolah dan para remaja pengangguran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi Bang Jago viral usai menganiaya seorang kurir paket di Pamekasan, Jawa Timur. Bang Jago kesal lantaran handphone yang beli istrinya diduga palsu. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Kapal motor penumpang tenggelam di perairan Selat Bali setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank ALCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Data penumpang sementara, sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Hingga kini 29 penumpang ditemukan selamat, sementara 4 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal naas tersebut. Pencarian kapal dan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun terkendala cuaca buruk. Puluhan keluarga korban terus berdatangan di area pelabuhan. Mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anyus melaporkan. Api berkobar dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Sopir dan kernet truk dievakuasi oleh warga dari dalam jurang dalam kondisi luka bakar. Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit Semen Padang untuk penanganan medis. Sementara itu, 1 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang ini mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan terjun ke dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi dan kondisi bangunan yang lapuk mengakibatkan sebuah tembok dan pagar sekolah SD ambruk. Akibatnya 2 motor dan 3 gerobak pedagang rusak. Longsor SDN 3 Meglang. Warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok, penahan tanah atau TPT dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang ambruk. Ambruknya tembok, penahan tanah dan pagar ini lantaran intensitas hujan yang cukup deras mengguyur wilayah tersebut. Selain itu, usia yang cukup tua juga menjadi penyebab ambruknya bangunan. Di awal kejadian itu pas hujan deras itu agak sedikit turun itu tanah sedikit. Pas kita lihatin dari sini, lama-kelamaan itu makin gede longsornya. Jadi ada motor yang jatuh, yang gede Pak? Ada motor 2 sama gerobak 3 yang kena itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara 2 motor dan 3 gerobak pedagang yang ada di sekitar rusak terdampak reruntuhan.
Warga diimbau waspada karena curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa dari sejumlah sekolah menengah atas diikutsertakan dalam retret Laskar Pandu Satria, program pembinaan karakter pemuda di Provinsi Sumatera Selatan. Selama 10 hari mereka mendapatkan pelatihan disiplin dan mental. Ratusan siswa mengikuti program pendidikan karakter pemuda Retret Laskar Pandu Satria di Bumi Perkemahan Pramuka, Palembang, Sumatera Selatan. Siswa dari berbagai sekolah menengah atas ini akan digembleng selama 10 hari oleh pelatih dari unsur TNI dan tenaga lintas pendidik. Pelatihan disiplin dan mental melalui pendekatan yang tidak sekedar represif, melainkan pembinaan menyeluruh, meliputi mentalitas, nilai hidup, dan arah masa depan. Retret ini merupakan komitmen Pemprov Sumatera Selatan mencetak pemuda-pemudi tangguh dan berintegritas. Banyak orang tua yang ingin anaknya digembleng, dididik secara khusus untuk dapat menjadi pemuda-pemuda berkarakter yang berdisiplin, tapi yang paling penting mereka menjadi pemuda yang berani berkompetisi. Anak ini ya agak kecemono kenakalan remaja sekarang sehingga mudah-mudahan dengan program yang diadakan oleh Pak Gubernur ini untuk membina anak-anak ini yang tadi akhlaknya kurang baik, mudah-mudahan menjadi baik dengan izin Allah. Melalui pembinaan karakter sejak dini, para siswa berprestasi diperkuat secara moral dan mental untuk tetap berada di jalur positif. Pendekatan ini juga menjadi sarana rehabilitasi bagi siswa yang terindikasi melakukan kenakalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Lintas iNews Siang. Pemirsa, sopir truk nekat blokir Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa dan dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, konflik antar warga melawan gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar meringsek masuk hingga merusak perkebunan warga seluas 10 hektar. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini, konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Jumlah gajah 6 ekor. 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir. Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sementara kerap serang pengunjung, seekor anjing liar dievakuasi tim Damkar Jakarta Pusat.
Petugas damkar yang menerima laporan langsung mengevakuasi anjing ke Sudin KPKP. Pengunjung kantor YLBHI di Jalan Mendut Menteng, Jakarta Pusat ini sontak ketakutan saat didekati seekor anjing liar. Pria tersebut bahkan harus beberapa kali memukul sepeda motornya dengan helm untuk mengusir anjing tersebut. Meski ukurannya terbilang kecil, namun anjing tak bertuan ini cukup merasakan. Diduga anjing ini merupakan hewan peliharaan yang sengaja ditelantarkan pemiliknya dan kelaparan sehingga kerap menyerang warga. Petugas damkar sektor Menteng yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Anjing dievakuasi dibawa ke kantor damkar sektor Menteng untuk nantinya diserahkan ke Sudin KPKP. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.